Halo teman-teman, selamat datang di Love Channel dengan aku Kak Sheryl. Yang di video ini kita bakal masih lanjutin teman-teman untuk pembahasan soal matematika SMP di nomor 140. Nah, jadi untuk nomor 140 ini kita punya soal, perhatikan gambar. Yang ditanya adalah besar pelurus untuk sudut AOC. Nah, jadi untuk definisinya sendiri, pelurus merupakan jumlah dua sudut yang totalnya itu 180 derajat. Jadi dalam case ini, untuk sudut yang AOC plus sudut BOC, ya, totalnya adalah 180 derajat. Nah, untuk nyari berapa sih besar sudut yang AOC, kita harus cari tahu dulu nih teman-teman untuk nilai X-nya. Jadi bisa kita sama denganin. Jadi 3X min 6 plus 4X plus 25 sama dengan 180 derajat. Jumlahkan yang X-nya berarti kita dapat 7X. Plus 25 kurang 6, 19 sama dengan 180 derajat. Nah, berarti kita dapat nih teman-teman untuk besar sudut 7X sama dengan 180 derajat dikurangin 19. Kurangin 19 derajat. Jadi 7X sama dengan 161 derajat. Maka X sama dengan nilainya adalah 161 bagi 7 yaitu 23 derajat. Nah, karena kita dapat nih nilai dari si X, tinggal kita masukin aja ke yang sudut AOC. Karena AOC kan dia 3X min 6 dengan X-nya 23. 3 kali 23 dikurangin 6 berarti kita dapat di sini 69 kurang 6 yaitu 63 derajat untuk besar sudut AOC. Jadi untuk nomor 140 jawabannya adalah yang option B. Jadi gitu untuk penyelesaiannya. Kita lanjut dulu ke nomor 141. Di sini ada jumlah sudut A dan sudut B itu 180 derajat. Nah, jika besar sudut A adalah 2X plus 30 derajat dan sudut B itu 5X plus 10 derajat, maka besar sudut B adalah, jadi sama kayak soal sebelumnya, kita sama dengan terlebih dahulu dengan diketahui sudut A plus sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya 2X plus 30 plus sudut B-nya 5X plus 10 sama dengan 180 berarti 7X plus 40 sama dengan 180 derajat. 7X sama dengan 140 derajat dari 180 derajat dikurangin 40 derajat. Dapat deh kita nilai dari X yaitu 140 derajat dibagi dengan 7 yaitu 20 derajat. Kita dapat nilai X-nya, tinggal kita masukin ke yang sudut B. Karena sudut B dia kan 5X plus 10, berarti 5 kali 20 derajat plus 10 derajat, yaitu 100 plus 10 derajat atau 110 derajat. Nah, jadi untuk nomor 141 jawabannya adalah yang option D. Next, untuk nomor 142 kita punya soal teori. Perhatikan gambar untuk segitiga ABC. Yang ditanya adalah garis AE merupakan garis apa. Nah, jadi untuk segitiga sendiri teman-teman, ada yang namanya garis berat, garis bagi, garis tinggi, dan garis sumbu. Nah, misalnya aku mau jelasin dulu nih definisi dari masing-masing garis. Jadi kalau misalnya garis tinggi, di sini aja kali ya. Nah, garis tinggi itu merupakan garis yang ditarik dari suatu atau satu sudut segitiga
Dan dia ini adalah berpenyiku. Jadi masa gimana kalau misalnya agak rancu bahasanya. Jadi misalnya aku punya segitiga nih, anggaplah samain gitu ya, kayak segitiga yang A, B, C. Ini A, ini B, ini C. Nah, jadi kalau garis tinggi itu dia set. Nah, dia membagi segitiga, ditarik di satu sudut, segitiga ke sisi segitiga, dan dia itu berpenyiku gitu. Nah, kalau misalnya garis berat gitu ya, garis yang ditarik dari suatu sudut segitiga ke sisi segitiga dan membaginya sama panjang. Jadi untuk garis berat, kalau misalnya aku gambarin kayak ABC juga, ini A, ini B, ini C. Nah, dia ini akan membagi sisi AC sama panjang. Jadi misalnya aku taruh di sini D, nilai AD itu sama dengan nilainya CD. AD sama dengan CD. Itu untuk garis berat. Gimana kalau misalnya garis tinggi? Nah, kalau garis tinggi udah garis bagi berarti ya. Kalau garis bagi, garis yang ditarik dari suatu sudut segitiga dan menjadi dua sudut yang sama. Nah, gimana maksudnya? Jadi misalnya sama segitiga A, B, C. Nah, gitu ya. Misalnya gini. Set aku tarik. Nah, besar sudut yang AC atau di sini yang misalnya aku kasih E lah ya. Nah, besar sudut yang CAE akan sama dengan besar sudutnya yang BAE. Nah, itu yang namanya garis bagi. Nah, kalau misalnya garis sumbu, dia ini sama ditarik di satu sudut segitiga juga dan membaginya ke sisi sama panjangnya, dan dia tegak lurus. Jadi kalau misalnya aku gambarin untuk yang garis sumbu, dia ini bakal bentuknya kayak gini. Ini misalnya A, ini B, ini C gitu ya. Set. Gini. Nah, ini namanya garis sumbu. Nah, jadi ini yang namanya garis sumbu. Nah, berdasarkan definisinya, berarti untuk garis AE dia akan membagi sisi BC dengan BE sama dengan CE gitu kan, tapi kan dia nggak tegak lurus. Ini berarti tegak lurus ya bahasanya. Kita hapus dulu.
tegak lurus. Nah, berarti berdasarkan definisi, si garis HE merupakan garis berat karena dia hanya membagi sisi menjadi dua sangat panjang tapi tidak tegak lurus. Jadi gitu untuk garis-garis yang ada di segitiga. Itu dulu untuk video ini. Kita akan lanjut nomor 143 dan nomor berikutnya di video selanjutnya.